Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah website pembelajaran yang sederhana dengan memanfaatkan Google Slide ya. Nanti kita akan membuat Google Slide seperti tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Dimana di sini website ini adalah website untuk materi pembelajaran satu mata pelajaran atau satu mata kuliah penuh ya. Jadi ada mata kuliah matematika komputasi, ini terdiri dari beberapa materi, yaitu logika informatika ya. Ini logika informatika. Kemudian juga ada inferensi logika, himpunan fasi, teori graf, tri, dan evaluasi hasil belajar. Di setiap pokok bahasa nanti juga ada beberapa konten materi di dalamnya. Ada tujuan, materinya sendiri, kemudian video pembelajarannya, kuis, dan seterusnya, termasuk juga yang lain. Nah, bagaimana kita mengemas media pembelajaran ini menjadi sebuah satu mata kuliah penuh ya. Ikuti tutorialnya kali ini. Dari halaman browser kita buka halaman web site Google site-nya, site google.com. Oke, akan muncul halaman kerja ataupun halaman pilihan dari Google Site. Kita pilih situs kosong. Nah, di sini adalah halaman nanti akan kita kerja. Ini menggunakan template-nya adalah template yang sederhana ya. Jadi ini ada navigator ataupun editor untuk setiap bagian halaman yang nanti kita akan kerjakan. Yang sebelah kanan itu ada sisipkan, halaman, dan tema. Halamannya masih hanya satu ya. Kemudian tema kita bisa pilih, ada beberapa tema di sana. Bapak Ibu bisa memilih salah satu tema di sana atau nanti membuat sendiri atau mengambil dari Google ya. Saya menggunakan Aristoteles saja. Ya, oke. Nah, di sini ada judul situs, kemudian nama situs, dan judul halaman. Nah, judul situs saya tuliskan untuk mata kuliah atau mata pelajaran yang saya akan buat. Matematika komputasi ya. Untuk nama situsnya sama, saya tuliskan matematika komputasi ya. Matematika komputasi. Kemudian judul halamannya ini adalah halaman awal seperti sebuah cover buku, Bapak Ibu. Nanti kita akan buat halaman awal, kemudian ada halaman untuk setiap pokok bahasan dan halaman-halaman di setiap sub pokok bahasan ataupun setiap komponen-komponen dalam setiap pokok bahasan. Oke, yang pertama ini saya akan tuliskan mata kuliahnya juga. Oke. Nah, karena di sini ukurannya terlalu besar, saya akan atur fontnya menjadi lebih kecil. Ya, saya atur fontnya, kita blok, kita pilih semuanya. Mungkin kita menggunakan 30. Oke, kita gedein dikit. Kita pakai 36. Kemudian ini kita tarik ya, biar cukup ya. Nah, ini kita sudah dapatkan halaman untuk halaman awal, Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi dari mata kuliah ini ya. Kita sisipkan saja di bagian bawah ini, yaitu kotak teksnya. Nah, di sini nanti kita bisa tuliskan deskripsi dari mata kuliah matematika komputasi ini. Saya sudah punya file RPS, mungkin saya ambil dari file RPS saja ya, saya kopikan dari sini. Jadi deskripsi mata kuliahnya ini saya copy, atau Bapak Ibu juga bisa menulis langsung ya.
saya kopikan di sini. Nah, untuk mepastekan atau menempelkan itu kita pilih yang plain text Bapak Ibu, biar agak ringan ya. Kita pilih plain text, paste as plain text ya. Nah, di sini sudah masuk, kita berikan bagian atasnya ini deskripsi mata kuliah. Oke. Oke, kita atur teksnya, kita berikan efek tebal. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan warna, silahkan. Saya akan berikan warna biru ya. Nah, di bawahnya kita akan tuliskan terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ya. Oke, nah ini kita juga berikan efek tebal dan juga warna biru ya. Nah, untuk capaian pembelajaran saya ambil dari RPS tadi, saya akan kopikan di sana. Nah, capaian pembelajarannya saya tuliskan yang contohnya misalnya nih, capaian pembelajaran lulusannya, CPL-nya. Oke, copy, saya tempelkan di sana. Tadi tempelkan menggunakan klik kanan, kemudian paste as plain text. Nah, ini sudah. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan yang lain dengan cara yang sama ya. Oke, nah kemudian kita akan pasangkan atau kita tambahkan beberapa navigator nanti untuk ke pokok bahasan. Nah, di sini di RPS saya, mata kuliah saya ada 5 pokok bahasan, jadi logika informatika, inferensi logika, himpunan fasi, graf, dan root tree. Nah, sekarang saya akan buat untuk beberapa komponennya ya. Oke, saya tambahkan dulu kotak teks untuk pokok bahasan, misalnya pokok bahasan. Nah, kita berikan teks tebal. Oke, warnanya juga mungkin ini agak ungu saja atau agak coklatan gitu ya, ungu coklatan. Nah, berikutnya kita akan tambahkan untuk kontennya. Nah, konten atau layoutnya. Saya tadi ada 5, saya coba pakai nanti saya akan buat 6 ya dengan evaluasi. Saya akan pakai template yang ada, saya pakai ini saja. Nah, ini sih ada, sementara ada 4 ya. Saya akan tambahkan lagi 2 ya. Oke. Oke, kita copy saja. Ya, saya kopikan. Nah, ada di bawah, nggak apa-apa. Kita kopikan lagi. Ini ada 6. Nah, ini kita bisa atur ukurannya. Ya, ukurannya biar nanti 6 ini dalam satu baris ya. Atau misalnya banyak, Bapak Ibu juga bisa dalam beberapa baris juga boleh. Ini saya akan coba buat dalam satu baris saja. Oke. Saya atur aja ini ya. Oke, ini bisa dilebarkan, yang atas bisa ditarik ke bawah. Yang lain juga sama. Karena ini kurang sudah kita atur, kita copy dari sini juga boleh. Oke, kita geser. Ini juga demikian. Kita geser ke sini, atau ini kita kopikan saja. Nah, tinggal ditarik ke sana, boleh. Ini kita hapus saja. Nanti kita menggunakan ini 1 2 3 4, kita kopikan lagi, kita duplikat
ya. Taruh sana lagi, kita duplikat lagi. Oke, taruh sana lagi. Oke, sudah. Ini masih sisa, kita hapus saja. Nah, ini ada 3 komponen yang nanti, atau tempat komponen yang nanti kita akan isi. Nah, yang pertama ini akan kita gunakan untuk navigator dari pokok bahasan yang pertama, yaitu dasar logika atau logika informatika. Logika informatika. Nah, kemudian maaf, ini salah ketik. Logika informatika. Nah, di sini kemudian kita akan tambahkan gambar. Nah, kita klik tambah plus. Nah, kita pilih, tadi kita sudah punya beberapa aset yang di drive. Kita ambil dari drive saja. Boleh pilih gambar, boleh upload. Kalau misalnya Bapak Ibu dari komputer Bapak Ibu, silakan bisa upload. Tapi kalau tadi kan sudah ada dari drive, saya akan ambil dari drive. Ini drive saya ada di Google Sheet Asset. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambar icon yang nanti saya pakai. Ini adalah logika informatika, saya akan pakai icon logika ya. Kita klik, sisipkan. Nah, ini sudah. Demikian punya yang lain. Berikutnya di sini ada inferensi logika. Nah, inferensi logika, saya tambahkan gambarnya dari drive. Oke, saya pilih di sini ada inferensi mana ya? Ini ada inferensi logika. Kita sisipkan. Oke, berikutnya adalah himpunan fasi. Oke, cara yang sama kita tambahkan dari drive. Oke, kita sisipkan himpunan fasi. Kemudian di sini ada graf, kita ketik graf atau teori graf. Teori graf, kita dapatkan ikonnya. Saya pilih dari drive. Oke, graf, sipkan. Kemudian kita tambahkan berikutnya adalah root tree atau tree saja. Tree. Oke, kita pilih ikonnya. Oke, ini ada tree. Nah, sisipkan. Nah, ini ada 4 pokok atau 5 pokok bahasan yang kita siapkan untuk icon-icon navigator yang nanti akan masuk ke halaman masing-masing pokok bahasan. Terakhir kita tambahkan untuk evaluasi atau uji kompetensinya. Evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini nanti kita sediakan halaman untuk melakukan tes secara online ya. Oke, saya tambahkan untuk ikonnya. Oke, evaluasi saya penilaian online. Nah, ini kita sudah punya Bapak Ibu halaman depan
yang terdiri dari judul mata kuliahnya, kemudian deskripsi mata kuliahnya, capaian pembelajarannya, kemudian ada untuk navigator nanti untuk masuk ke setiap halaman pokok bahasan. Tapi ini halaman-halaman pokok bahasanya belum kita buat ya, ini baru kita siapkan dulu di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman-halaman untuk pokok bahasanya Bapak Ibu. Nah, kita klik di tab halaman di sana. Nah, di sini ada halaman muka ya. Ini halaman muka adalah halaman ini ya. Kemudian kita tambahkan halaman, yaitu ada di icon plus di bawah. Di sini ada untuk menambahkan halaman baru. Ini ada halaman baru, saya tambahkan, klik halaman baru. Halaman barunya adalah untuk halaman logika informatika gitu ya. Selesai. Nah, kita setting dulu halaman untuk logika informatika ini. Nah, ini ada ini ada anti-title page kalau nambah halaman baru. Sebentar saya hapus dulu Bu. Nah, ini kita akan bekerja di logika informatika. Nah, logika informatika ini nanti terdiri dari beberapa komponen ataupun navigator untuk ke halaman sub dari logika informatika. Jadi bisa nanti materialnya, kemudian ada capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, kemudian juga ada evaluasinya atau video atau yang lainnya ya. Nah, ini kita siapkan komponennya yang ada di sini seperti tadi kita akan siapkan, tapi ini adalah yang nanti di dalam pokok bahasan logika informatika. Oke, kita sisipkan. Kita buat 4 ya. Oke, ada 4 ini. Yang pertama kita akan tuliskan dari tujuannya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Khususnya untuk yang logika informatika ini ya. Kemudian yang kedua kita akan tuliskan untuk materi pembelajaran atau materi gitu saja juga boleh ya, kita tulis tujuan materi gitu ya, tidak apa gitu. Yang ketiga ini adalah nanti saya akan berikan video pembelajaran ya. Yang keempat kita akan berikan kuis ya, kuis untuk materi logika informatika ini ya. Dan sama seperti tadi kita tambahkan untuk gambar atau ikonnya, kita pilih dari sini ya, tujuan pembelajaran. Oke, kita cari. Oke, ini ada tujuan, saya pilih, kita sisipkan. Kemudian untuk materi pembelajaran kita ambil juga ya, dengan cara yang sama ya Bapak Ibu, bisa kemudian nanti membuat untuk navigator yang lain, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan kuis. Yang ini nanti kita arahkan untuk halaman-halaman sendiri, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan kuis. Nah, kemudian di sini ada halaman muka Bapak Ibu. Nanti dari pokok bahasan ini kita juga berikan tombol atau navigator untuk bisa masuk ke halaman muka. Kita akan sisipkan menggunakan gambar saja. Kita sisipkan gambar ya. Kita pilih dari drive saya. Di sini ada Google Site-nya. Saya ambil ini tombol home. Kita sisipkan di sana. Nah, ini posisinya ada di sini, kita akan geser saja ke sana. Kemudian ukurannya kita atur. Nah, oke, ini sudah. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah dapatkan halaman untuk pokok bahasan ya,
logika informatika. Karena tadi kita akan membuat beberapa pokok bahasan, di halaman muka tadi ada beberapa pokok bahasan logika informatika, inferensi logika, dan seterusnya. Maka kita bisa lakukan duplikasi untuk halaman logika informatika ini. Karena kita sudah membuat komponen untuk navigator, ya. Kita tinggal duplikasi saja halaman barunya. Kita duplikasi halaman, ya, kita ganti materi untuk inferensi logika, ya. Selesai. Nah, dengan cara yang sama, yang lain nanti juga bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan materi-materi yang ada di sini, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di logika informatika di sini, ini judulnya logika informatika. Inferensi logika juga judulnya masih logika informatika. Nah, padahal ini harusnya judulnya halamannya adalah inferensi logika, karena tadi kita mengcopy halaman dari logika informatika, maka kita ubah dulu judul di sini menjadi inferensi logika. Oke. Sudah. Nah, ini kita sudah siapkan halaman untuk pokok bahasan. Tapi untuk halaman tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan kuis belum kita buat. Maka kita juga siapkan dari logika informatika, kita klik di sini, ya. Ini ada logika informatika, inferensi logika sudah berubah ya namanya. Nah, kita klik di sini, kemudian kita klik advance, yaitu di 3 titik sebelah kanan kita klik. Kemudian kita bukan duplikasi tapi tambahkan sub halaman, ya, kita tambahkan sub halaman. Kita klik di sini adalah tujuan, kita tulis tujuan materi 1, ya, materi logika informatika tadi, materi 1 atau oke. Tujuan logika informatika juga boleh, ya. Informatika. Oke, selesai. Nah, di sini ada halaman yang di bawah dari logika informatika. Kita sama, kita tambahkan lagi, bisa di sini tambahkan sub halaman. Ya, di sini ada tadi selain tujuan apalagi materi, ya. Materi logika informatika. Kita lanjutkan, kita tambahkan lagi, tambahkan sub halaman video logika informatika. Bapak Ibu bisa memberikan nama sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya, tidak harus seperti ini atau sesuai nama pokok bahasanya. Bisa saja materinya dalam bentuk bab, ya, bab 1, bab 2, bab 3 juga boleh, ya. Kemudian kita tambahkan ini logika informatika, di sini saya tambahkan lagi sub halaman, yaitu kuis logika informatika. Nah, dengan cara yang sama untuk setiap materi nanti bisa Bapak Ibu buatkan untuk materi-materi seperti ini, ya. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah dapatkan rencana halaman-halaman dalam satu pokok bahasan logika informatika. Oke, kita coba edit dulu aja ini. Ini tujuannya ditaruh di bawah saja, ya. Ini saya hapus. Ya, tujuannya ditaruh di bawah logika informatika. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kita kasih center, kemudian ukurannya kita perbesar. Nah, kita blok dulu, ukurannya kita perbesar. Mungkin warnanya bisa diatur, ya, bisa diganti, ya, kita pakai warna ini, ya, tujuan, ya, demikian pula yang lain kita ganti dulu, ya.
seterusnya. Untuk yang lain juga demikian Bapak Ibu, nanti dengan cara yang sama bisa diatur di sana. Halaman pokok bahasan yang pertama, kemudian halaman-halaman di dalam pokok bahasan tersebut. Kita akan coba lihat tampilan yang nanti akan terlihat di website kita pada saat diakses oleh pengguna ya. Kita pilih Pratinjo atau preview. Di sini kita klik. Ini adalah tampilan yang nanti akan muncul pada saat ini sudah dipublish, tapi ini belum dipublish ya. Ini kita lihat. Kalau kita klik di sini, ya, ini kalau kita klik belum bisa karena kita belum masuk ke halaman-halaman tadi. Ya, kita bisa lihat dari menu yang ada di sini. Kita klik logika informatika, masuk ke logika informatika. Ini juga belum ada. Ini juga belum ada link-linknya. Belum bisa kita klik untuk menjadi navigator. Kita masih menggunakan menu-menu yang ada di sini. Tujuan, kemudian di sini ada materi. Ada materi ya, klik di sini drop down, materi ya. Kemudian ada video, kemudian ada kuis ya. Nah, kembali ke halaman muka. Nah, supaya masing-masing ini nanti bisa menggunakan navigator yang ada di sini, maka kita harus sematkan linknya ya. Kita tutup dulu, kita kembali ke editor. Oke. Nah, ini di halaman muka ya. Halaman muka ini ada beberapa pokok bahasan tadi. Kita ingin menyematkan untuk setiap navigator ini adalah kalau pada saat diklik kita bisa langsung menuju ke halaman yang kita kendaki. Misalnya ini logika informatika. Caranya adalah kita double klik ya di bagian gambar, kemudian kita klik tanda centang ini ya. Tanda centang ini. Nah, di sini akan muncul editor untuk link. Kita sisipkan link, kita klik di sini. Kemudian kita klik di bagian tautan atau link di sini, klik. Nah, di sini akan muncul halaman-halaman yang tersedia. Ya. Jadi di sini tautannya kita linkkan dengan logika informatika. Oke. Kita terapkan ya. Demikian pula untuk yang inferensi logika, double klik. Kita klik di sini, kemudian kita sisipkan link untuk kita pilih. Tadi sudah ada ya. Kita pilih yaitu inferensi logika, terapkan. Nah, ini sudah. Yang lain nanti kalau halamannya tersedia, silahkan dengan cara yang sama kita sisipkan link untuk nanti pada saat diklik dia masuk ke sana. Kemudian pula untuk halaman logika informatika demikian. Ini komponen-komponennya juga akan dilinkkan untuk setiap linknya. Nah, tadi di halaman pokok bahasan logika informatika ini ada home. Ada home ini nanti kita akan linkkan dengan halaman muka sehingga pada saat nanti diklik dia akan masuk ke halaman muka. Caranya sama, kita klik gambar di sini, kemudian kita klik icon link, sisipkan link. Nah, kita masukkan ke halaman muka ya, kita terapkan, jangan lupa diterapkan ya, atau apply. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran juga demikian, kita double klik. Nah, kemudian kita sisipkan link. Nah, di sini ada tujuan logika informatika, kita terapkan. Demikian pula ini ya. Kita terapkan di materi, terapkan video juga demikian, kita terapkan ke video, kuis juga demikian, kita terapkan ke kuis, kuis logika informatika. Oke, ini sudah, ini tadi sudah ada linknya. Ini sudah ada linknya ya. Kemudian tujuan pembelajaran semuanya juga sudah ada. Nah, sekarang ini baru ada di sini ya. Kemudian yang di bagian halaman tujuan ini kita harapkan setelah dia masuk ke sini nanti kita bisa masuk ke halaman pokok bahasan ya, ke halaman pokok bahasan. Kalau kita klik, nah caranya kita blok teks logika informatika di sini
ya. Kemudian kita linkkan di sana, kita masuk ke halaman logika informatika. Nah, kita terapkan. Jangan nanti pada saat ini diklik, itu akan masuk ke halaman logika informatika. Tandanya teks, kalau ada linknya, ini ada garis bawahnya nih ya. Yang lain juga demikian. Ini di materi pembelajaran kita berikan link ke halaman logika informatika. Terapkan. Video juga demikian di logika informatika. Teksnya kita linkkan dengan video. Maaf, ke logika informatika. Kita terapkan. Kemudian ini juga demikian. Kita klik linknya, kita masuk ke logika informatika, kita terapkan. Nah, ini sudah kita coba, kita preview kembali. Nah, ini di logika informatika, kalau kita klik ya, ini kan kuis, ini halaman kuis ya. Kalau kita klik, dia akan masuk ke halaman pokok bahasan logika informatika ya. Kalau logika informatika ini kita klik di sini di bagian home, kita klik, dia akan masuk ke halaman muka, halaman home-nya. Oke, kita masuk ke logika informatika lagi. Nah, kita akan masuk ke halaman logika informatika karena tadi sudah ada linknya. Kalau kita klik di tujuan pembelajaran, klik akan masuk ke halaman tujuan pembelajaran ya. Kita kembali ke logika, ke pokok bahasan logika informatika, kita klik ada. Nah, ini sudah ada halamannya, tapi masing-masing halaman ini belum isi. Tinggal nanti kita akan isikan informasi, materinya, videonya, dan kuisnya ya. Oke, kita tutup kembali ke halaman editor. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk mengisi setiap halaman-halaman yang ada di dalam pokok bahasan. Yang pertama adalah di halaman tujuan. Kita di navigator yang sebelah kanan, editornya, kita klik tujuan pembelajaran. Nah, ini kita masukkan komponennya, kita sisipkan. Kita bisa sisipkan kotak teks saja, kotak teks di sini. Nah, kita bisa tuliskan di sini tujuan pembelajarannya apa. Tapi karena kemungkinan Bapak Ibu sudah punya diktat, RPS atau materi pembelajaran, kita bisa kopikan dari sana ya. Ini saya akan coba buka yang dari ini. Nah, saya sudah punya ini materi dasar logika informatika, yang ada di dalamnya ada teks capaian pembelajaran dengan kemampuan akhir yang diharapkan. Kita copy saja, copy di sini, salin ya, sama seperti biasalah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kopikan di sini. Nah, mengkopikannya sekali lagi Bapak Ibu pilih yang paste as plain text ya. Karena kalau paste nanti mungkin akan dia akan mengopi format, tapi formatnya kalau tidak support kemungkinan akan terjadi crash atau hang ya. Saya paste-nya. Nah, ini tinggal kita atur yang ada di sini ya. Kita atur. Nah, capaian pembelajaran ini kita juga bisa buat daftar isi sih, tapi nanti yang lain. Ini kita atur dulu teksnya. Kita berikan bold misalnya. Oke, kita pakai ini aja. Capaian pembelajaran, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan juga demikian. Kita bold. Oke, nah ini sudah ya. Nanti bisa dilakukan pengaturan-pengaturan yang lain Bapak Ibu, termasuk pengaturan font dan seterusnya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian berikutnya ke halaman berikutnya, yaitu materi logika informatika. Nah, materi ini karena tadi saya sudah punya materi, kita mencoba menyisipkan, bisa dengan menyisipkan yang ada di sini Bapak Ibu ya. Dokumen kalau memang itu bentuknya DOCX atau DOC ya, atau Google Doc ya, dan seterusnya. Tapi saya punya materi yang bentuknya PDF, saya ambil yang PDF saja. Maka saya akan masukkan di sini adalah komponen nanti ya.
saya pilih dari drive. Nah, misalnya di sini, atau di sini kotak teks dulu juga boleh. Nah, di sini sudah masuk komponen untuk nah ini akan muncul di sini. Di sini matkom dasar logika ya. Oke, izinkan apa saja memiliki link untuk melihat. Oke, kita bagikan saja, nggak apa-apa. Nah, kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya. Oke, kita atur di ke bawah. Oke, sudah cukup. Nah, sudah cukup. Nah, ini sudah bisa dibuka. Kita coba preview ini pratinjo. Nah, sudah masuk. Kita coba klik yang ada teks logika informatika. Kita masuk ke pokok bahasan logika informatika. Kita klik di tujuan pembelajaran. Kita masuk, ini muncul tujuan pembelajarannya. Kita kembali ke pokok bahasan. Kita klik materi pembelajaran. Oke, nah ini sudah muncul. Nah, kalau misalnya ini kurang besar, nggak terlalu terlihat, kita bisa full screen. Di sini ada di full screen, kita klik saja. Nah, di sini akan muncul full screen. Kita bisa perbesar lagi dengan mengklik tanda plus yang ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya materinya adalah bentuk materi Word, bisa ya. Nanti pada saat menyisipkan materinya, langsung pilih saja, letakkan kursor di bagian mana, kemudian kita pilih yang di sini, dokumen atau spreadsheet atau slide PowerPoint, PPT dan seterusnya. Termasuk juga misalnya video dan seterusnya. Nah, di sini saya akan selanjutnya akan mengatur untuk video logika informatika ini, Bapak Ibu. Untuk video, kebetulan saya sudah punya beberapa video di YouTube. YouTube ya. Ada beberapa video di YouTube. Dari kebetulan saya punya channel, saya punya beberapa sudah bikin di sana. Ada beberapa video yang sudah saya buat ya. Oke, nah, di sini ada videonya. Saya klik di sini, lihat channel ya, kita lihat channel. Nah, ini ada beberapa video yang sudah saya buat. Nanti kita akan ambil dari video di YouTube. Bapak Ibu kalau belum punya video bisa menggunakan video-video yang lain yang di YouTube ya. Asalkan mungkin di situ bisa dicantumkan sumbernya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke halaman video. Nah, di sini kita sisipkan, ini ada video, kita sisipkan di YouTube. Ini ada YouTube, kita pilih videonya, atau Bapak Ibu bisa dari link YouTube yang ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat, kemudian di situ pilih yang mana, nanti kita kopikan URL-nya ya. Oke, kalimat logika. Nah, misalnya di sini saya akan memasukkan kalimat logika. Ini ada beberapa video yang sudah saya coba buat. Saya akan masukkan kalimat logika di sini.
logikanya ya. Ini kita kopikan saja ini ya, URL alamatnya kita kopikan, kita masuk ke editor tadi, kita searchingkan di sini. Atau Bapak Ibu bisa melakukan searching untuk namanya, ini kalimat logika. Atau bisa juga Bapak Ibu lakukan searching misalnya begini, B Laksito atau kalimat logika misalnya. Oke, kita searching. Nah, di sini ada beberapa kalimat logika. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, saya pakai yang ini. Klik, kita pilih. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, tinggal kita atur kembali ukurannya. Nah, ini sudah ada ya. Oke, coba kita lakukan preview kembali seperti ini ya. Pada saat diklik ya, dia akan jalan. Sama seperti kalau menjalankan YouTube, kita juga bisa full screen di sini. Nah, ini. Oke, skip. Nah, kalau kita pengen melihat tampilannya seperti apa kalau dia ada di, ini kan tampilan untuk layar laptop atau layar PC ya. Bagaimana kalau tampilan ada di ponsel? Tampilannya seperti ini. Bagaimana kalau di tablet? Seperti ini. Oke. Kita kembali. Nah, demikian pula untuk yang lain Bapak Ibu. Jadi prinsipnya sama ya. Oke, selanjutnya kita akan mengedit di halaman kuis. Kita akan tambahkan kuis. Nah, kuis ini saya sudah siapkan kuis dengan menggunakan Google Formulir yang ada di sini. Saya sudah buatkan kuis logika ini menggunakan Google Formulir. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan kuis dari aplikasi yang lain, misalnya dari Kahoot, Quizizz, ataupun yang lainnya, menti.com dan seterusnya. Saya sudah buat di sana, tinggal saya akan memasukkan di sini, kita sisipkan di sini kuis. Nah, karena tadi saya menggunakan Google Form, saya akan pilih Google Form di sini. Pilih form. Nah, di sini ada kuisnya, ya, saya sisipkan. Oke, nah. Kuisnya ada di sini ya, sudah masuk ya. Ini kebetulan saya tadi sudah coba akun saya sudah menggunakan, sudah menjawab, jadi munculnya apa-apa. Nah, ini sudah, nanti bisa diklik, kita atur luasan halamannya. Kemudian hasil kuisnya, nah, kita juga bisa tampilkan di sini kalau Bapak Ibu menghendaki ya. Jadi kita bisa sisipkan, karena hasil kuis dari Google Form itu bentuknya adalah spreadsheet. Kita klik spreadsheet yang ada di Drive. Nah, di sana ada spreadsheet, di sini ada hasil kuis logikanya. Saya klik, kita sisipkan. Nah, ada di bawah. Bapak Ibu, pada saat kita memberikan akses untuk Google Sheet data, dokumen Google Sheet ini, ada dua pilihan, yaitu jangan bagikan dan bagikan. Nah, kalau kita memilih bagikan, berarti semua orang user yang tidak login, yang dia bisa masuk ke website ini, itu bisa melihat dari hasil sheet ini semuanya. Tetapi kalau kita pilih yang jangan bagikan, maka nanti hanya user yang mempunyai akses atau kita, ini kebetulan saya aksesnya pakai ini login, sehingga nanti kita bisa ngelihat ya. Kita coba pilih jangan bagikan. Nah, kalau kita pilih jangan bagikan di sana, sementara tampilannya begini, tetapi pada saat nanti kita akses user yang tidak berhak akan muncul seperti ini. We are sorry the document is not published. Jadi tidak dipublikasikan, hanya untuk gurunya saja, siswanya tidak bisa melihat nilai-nilai dari temannya dan seterusnya ya. Nanti kita akan muncul hasil kuis yang sudah dikerjakan, siapa saja yang sudah mengerjakan, skornya berapa, bagaimana jawaban setiap pertanyaannya dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat preview secara keseluruhan ya. Nah, tinjau
saya akan kembali ke sini ya. Ini kalau kuis, nanti kalau misalnya menggunakan akun lain, saya akan coba. Ini belum bisa dipublish, jadi belum bisa diakses tempat lain ya. barusan dikerjakan, saya sudah mengerjakan, dan ini sudah muncul ya. Kita bisa lihat skornya di sana. Nah, nih hasilnya seperti ini. Ini skornya ada sekian, kemudian ini pilihan-pilihan jawaban untuk setiap pesertanya, bisa dilihat di sana. Nah, untuk setting bagaimana membuat kuis dengan menggunakan Google Form nanti akan saya jelaskan di video sendiri. Oke. Nah, saya kembali ke sini. Nah, ini tadi ada di preview di sana ya. Saya akan kembali ke halaman logika informatika. Nah, ini adalah tampilan di tablet Bapak Ibu ya. Tampilan di tablet ada di sini ya. Kalau di gambar di sini, ini kayaknya ada link yang gambar yang hilang ini tadi. Nah, kalau ini mungkin gambar yang hilang, kita akan coba cek di bagian editor lagi, ada gambar yang hilang, kita perbaiki. Oh, ini sudah ada sebenarnya, tapi mungkin tinggal di refresh saja ya. Ada ya. Oke, kita lihat review. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, ini sudah siap Bapak Ibu, tapi belum bisa diakses keluar karena harus dipublikasikan dulu ya. Bagaimana cara mempublikasikan? Nah, kita selanjutnya akan membahas bagaimana cara mempublikasikan supaya ini website kita, pembelajaran kita ini nanti bisa diakses oleh para siswa. Untuk website kita sudah siap, jadi kita bisa menggunakan navigator yang ada di sini. Kita masuk ke sana, atau kita bisa menggunakan navigator yang ada di sini. Kita coba lihat dulu pratinjonya. Nah, ini kalau belum dipublikasikan, di sini tertulis publikasikan dan linknya ini belum aktif, tidak dapat menyalin link untuk situs yang tidak dipublikasikan karena ini belum dipublikasikan. Kita coba lihat dulu, cek kembali untuk website kita apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini kita klik sana, oke, sudah ya. Apakah ini kalau masuk ke sana oke, sudah masuk, saya klik di sini, bisa materi pembelajaran sudah ada. Nah, kita kembali ke sana, video pembelajaran ada, kita bisa klik ke sana. Kemudian untuk kuis juga sudah ada, kita klik ya ke sana. Nah, sekarang kita akan coba untuk publikasikan Bapak Ibu ya, kita tutup dulu. Nah, cara untuk mempublikasikan Bapak Ibu gampang, mudah, yaitu tinggal kita klik publikasikan. Nah, klik publikasikan di sini nanti ada alamat web domain URL-nya. Kalau ini menggunakan email pribadi yang tidak terafiliasi dengan institusi, maka langsung nama websitenya nanti ataupun alamat websitenya nanti adalah seperti ini, https:/google.com/view/ kemudian namanya. Anda Bapak Ibu bisa ubah nama di sini, tapi nama ini harus tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi, tidak ya, boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, tapi harus nyambung ya, karena ini sudah terbantu. Saya buat seperti ini saja ya. Kemudian di sini ada beberapa setelan, silahkan nanti dibaca sendiri. Setelan penelusuran, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya ya. Ini saya kira ini tidak perlu dicentang supaya nanti bisa disearching di situs publik ya, kecuali kalau memang Bapak Ibu menghendaki ini tidak bisa diakses oleh orang luar selain yang kita berikan alamat URL-nya. Oke, kita klik publikasikan. Oke, ini penyematan, ini kuisnya kita sematkan. Oke ya, jangan bagikan apa. Nah, ini sudah publikasikan, sudah muncul, linknya sudah aktif. Kita bisa klik link ini. Nah, link inilah yang nanti bisa Bapak Ibu berikan kepada para siswa untuk mereka bisa mengakses ya, bisa mengakses, atau bisa juga menggunakan link yang
ada di URL di sini. Saya akan coba buka menggunakan browser yang lain ataupun akun browser yang lain. Saya akan buka ini menggunakan akun saya yang lain. Saya coba kopikan di sini. Nah, ini linknya. Nah, ini sudah bisa diakses di luar. Publik sudah bisa mengakses ini semua. Ya. Oke, nah, di sini ada. Bisa juga di sini ada halaman menu. Bapak Ibu bisa menggunakan aktivitas ini. Ya. Karena tadi baru ada 2 pokok bahasan, berarti di sini ada 1 pokok bahasan. Nah, inferensi logika ini tadi belum kita atur link-linknya, jadi ini belum bisa diklik. Nanti dengan cara yang sama pada saat kita mengatur di logika informatika, kita atur berikutnya untuk pokok bahasan berikutnya. Silahkan dengan cara yang sama. Oke, saya kembali ke brosur yang sebelumnya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa segera bisa mempraktekkan, mencoba, dan Bapak Ibu bisa mereksplorasi ya, termasuk tadi di halaman muka. Ini ada halaman evaluasi hasil belajar. Monggo evaluasi hasil belajar bisa dalam bentuk menggunakan Google Form atau aplikasi-aplikasi yang lain ya. Oke Bapak Ibu, ini saya sudah melengkapi untuk halaman websitenya dengan beberapa pokok bahasan ya. Logika informatika, inferensi logika, himpunan fase, teori graf, graph tree, dan evaluasi. Sudah ada halamannya. Tinggal nanti ditambahkan untuk sub halamannya di sini. Nah, Bapak Ibu, ini kita juga bisa membedakan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain biar tampilannya agak berbeda, yaitu dengan cara mengubah background untuk headernya ini yang berbeda-beda. Misalnya ini backgroundnya kayu seperti ini di inferensi logika, kita backgroundnya yang gambar lain atau warna lain ya. Fasi seperti ini, teori graf seperti ini. Nah, cara mengubahnya adalah misalnya ini di teori graf ya. Kita masuk ke halaman teori graf, kita klik di sini foto, kemudian kita pilih ya. Kita pilih di sana atau Bapak Ibu bisa menggunakan gambar yang sudah Bapak Ibu punya. Di sini sudah ada, kita tinggal pilih yang mana. Misalnya saya akan pakai ini. Oke, kita sisipkan. Maka di sini sudah. Nah, Bapak Ibu, setiap kita melakukan perubahan di sini, baik perubahan sekecil apapun, itu harus dipublikasikan kembali. Karena perubahan itu kalau tidak dipublikasikan kembali, maka tampilannya itu seperti yang terakhir kita publikasikan tadi. Saya ambil contoh misalnya ini. Nah, ini saya coba refresh. Nah, ini tetap tampilannya seperti yang tadi sebelum kita lakukan editing. Informasinya masih pokok bahasanya baru ada 2, logika informatika dan inferensi logika ya. Nah, untuk bisa kita publikasinya ini juga sesuai dengan yang perubahan kita, maka tadi halaman website yang sudah kita lakukan editing tadi, maka kita publikasikan kembali. Kita klik publikasi. Di sini ini adalah halaman yang saat ini dipublikasikan atau terakhir kita lakukan editing dan dipublikasikan tadi ya. Baru ada 2 halaman ya, pokok bahasan. Nah, sekarang ini yang sudah kita lakukan editing dengan beberapa pokok bahasan. Ini yang kemudian kita lakukan publikasi. Kita klik publikasikan. Oke, ini sudah selesai publikasinya. Oh, ini maksudnya nggak usah aja. Ini yang sudah selesai ya. Kita lihat yang tadi di sini. Ini masih seperti ini. Kita coba refresh. Nah, ini sudah berubah Bapak Ibu. Ini halaman mukanya. Ini logika informatika, inferensi logika. Ini halaman himpunan fasi, teori graf, graf tree, dan evaluasi. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu.